Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa kembali dalam Road to Emmaus hari ini Rabu, 2 April 2025 perayaan St. Franciscus dari Paola dengan judul menggali makna kehidupan melalui perintah Sang Bapa. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Tetapi Yesus menjawab mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja." Karena itu orang-orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya, karena bukan hanya ia melanggar hari Sabat, tetapi ia juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, maka Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dilihatnya dilakukan oleh Bapa. Sebab apa yang dilakukan Bapa, itu juga yang dilakukan anak sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dilakukannya sendiri. Dan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini, supaya kamu heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan memberi hidup kepada mereka, demikian juga anak memberi hidup kepada siapa yang dikehendakinya sebab Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan segala penghakiman kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak datang kepada penghukuman, tetapi telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup sesungguhnya. Aku berkata kepadamu, akan datang saatnya dan sudah tiba, di mana orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Dan barang siapa mendengarnya, ia akan hidup sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga ia telah memberikan kepada anaknya untuk mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan datang, di mana semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya dan akan keluar. Mereka yang telah berbuat baik akan bangkit untuk hidup, dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat sesuatu dari diriku sendiri. Seperti yang kudengar, demikianlah aku menghakimi. Dan penghakimanku adil. Karena aku tidak mencari kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Dalam Injil Yohanes 5:17-30, kita diajak untuk merenungkan hubungan yang mendalam antara Yesus dan Bapanya. Yesus menyatakan bahwa ia bekerja sama seperti Bapanya yang terus bekerja. Pernyataan ini bukan hanya menunjukkan kesatuannya dengan Bapa, tetapi juga menegaskan bahwa karyanya adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk bekerja dalam pelayanan dan kasih, mengikuti teladannya. Yesus mengungkapkan bahwa Dia memiliki kuasa untuk memberi hidup dan menghakimi. Ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita menggunakan waktu dan talenta yang diberikan Tuhan. Apakah kita menggunakannya untuk melayani sesama? Ataukah kita terjebak dalam kepentingan diri sendiri? Yesus mengajak kita untuk hidup dalam ketaatan dan kasih, bukan hanya sebagai pengikut yang pasif, tetapi sebagai agen perubahan di dunia ini. Ketika Yesus berbicara tentang mendengar suaranya dan mengikutinya, kita diingatkan akan pentingnya mendengarkan dan merespons panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan distraksi, kita perlu mencari momen-momen hening untuk mendengarkan suaranya. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana kita tidak hanya mendengar, tetapi juga melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk menjadi terang dan garam dunia, mencerminkan kasih dan kebaikannya kepada orang lain. Mari kita berkomitmen untuk hidup dengan integritas, kasih, dan pengabdian, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat Kristus. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pengikut yang setia, tetapi juga menjadi saksi yang hidup bagi kasih dan kuasa Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman MU yang mengingatkan kami akan panggilan untuk hidup dalam hubungan yang dekat dengan MU. Bantu kami untuk mendengarkan suara MU dan melaksanakan kehendak MU dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi pengikut yang setia, mencerminkan kasih MU kepada sesama. Berikan kami keberanian untuk melayani dan menjadi terang di dunia ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.